Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Dio Seta. Sebuah kisah yang berjudul Jagat Segoro Demit Danan dan Cahyo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang juga ingin membaca koleksi-koleksi cerita lain dari Kak Dio Seta, nanti silahkan saja kunjungi linknya juga yang nanti akan saya sertakan juga di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Harus ada darah yang tertumpah untuk mengembalikan kembali Danan dan yang lain dari alam itu. Alkisah terdapat sebuah zaman di mana tanah Jawa masih bersatu dengan beberapa pulau yang berdampingan dengannya. Satu masa di mana alam ini masih dipenuhi oleh energi misterius yang tidak kasat mata. Lambat laun perkembangan peradaban mulai membuat manusia mengenal yang namanya kekuasaan, kehormatan, dan berharganya sumber daya. Pertempuran terjadi di mana-mana, hanya dengan alasan untuk saling menguasai dan menunjukkan kedikdayaan. Pendekar, prajurit, rakyat pun akhirnya mulai memiliki alasan sendiri untuk berperang. Melindungi orang yang disayang, membela yang lemah, mempertahankan tanah kelahiran, dan mungkin berbagai tujuan mulia lainnya. Namun mereka lupa, semua tujuan itu tercipta karena di atas mereka ada yang saling ingin berlomba untuk mendapatkan kekuasaan, kehormatan, dan memenuhi kebutuhan duniawinya. Banyak dari mereka yang mencari kesaktian untuk bisa bertahan di tanah ini. Saat itu, hal itu tidak mustahil. Masih ada beberapa orang terpilih yang mendapat berkah untuk berkomunikasi dengan para batara yang menurunkan kesaktiannya. Dengan ilmu kesaktian yang dimiliki, mereka menjadi maha guru yang menurunkan ilmu-ilmu ke para pengikutnya. Tidak hanya kepada manusia, kesaktian yang didapat pun diturunkan ke berbagai pusaka yang dibuat oleh ahli pusaka. Semua itu untuk menyamai senjata yang dimiliki para batara. Sampai suatu saat, perkembangan manusia, konflik di alam dewata, dan mulai berkurangnya energi gaib di alam ini membuat jarak antara manusia dan para batara semakin menjauh. Maha guru dan penerus ilmunya pun mulai kehabisan umurnya. Tapi sayangnya, pertempuran malah semakin meluas. Ilmu bela diri, militer pertahanan, tatanan kerajaan, dan ilmu pengetahuan mulai menjadi tulang punggung utama dalam perang. Namun di balik itu, ilmu klinik dan hal gaib masih menjadi penentu sebuah kemenangan. Hal itu membuat orang-orang berlomba mendapatkan kesaktian untuk bisa membela kerajaannya. Sepeninggal para batara, manusia kesulitan mencari cara untuk mempelajari ilmu baru yang lebih sakti dari lawannya. Hingga sampai terdengar kabar bahwa ada sebuah pusaka salah satu batara yang tertinggal di tanah ini. Di sana ada makhluk yang lebih buas dan lebih kuat dibanding hewan yang paling kuat di alam ini. Cerita sang pengembara tua yang berkeliling dari desa dan desa untuk mendongeng. Alam itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ilmu, kitab, dan berbagai pusaka bisa didapatkan di sana. Kisah itu menyebar hingga berbagai penjuru, hingga ditemukan sebuah reruntuhan candi yang menurut masyarakat zaman dulu merupakan tempat singgah salah satu batara. Para pendekar saling berlomba-lomba mencari pusaka yang dimaksud. Sampai akhirnya ada dua pendekar dari Trabiryasono yang berhasil menemukan pusaka yang dimaksud dan mengalirkan energi dari alam itu. Sayangnya pusaka itu mengikat kedua pendekar tersebut di alam mengerikan yang mereka temukan sendiri. Semenjak itu alur peperangan semakin berubah.
dimulai dari salah satu kejadian. Sebelum pertarungan adu senjata dimulai, tiba-tiba muncul bola api bernyawa yang menyerang kediaman Panglima Perang. Tidak hanya itu, bahkan menurut cerita ada sebuah desa yang hilang dihabisi sosok besar yang disebut dengan nama Rasputo. Keberadaan sosok itu tidak lain adalah perbuatan orang-orang yang mendapat kesaktian dan ingon yang mengerikan dari alam mengerikan itu. Sayangnya, kebutaan akan kesaktian membuat mereka lupa akan bayarannya. Apalagi makhluk yang mereka panggil akan tetap di alam ini, bahkan hingga sang pemilik ilmu mati. Kedua pendekar dari Trabiryasono bisa bertahan di alam mengerikan itu dengan kesaktiannya. Mereka tetap mencari cara untuk keluar dari alam itu, walau harus bertarung tanpa henti di sana. Butuh waktu lama hingga mereka bisa menciptakan sebuah mantra untuk bisa kembali ke alam manusia. Sayangnya, ada resiko yang harus mereka tanggung. Darah mereka dan keturunannya akan terikat dengan alam itu. Itu mengakibatkan kesadaran mereka terkadang masih kembali ke sana. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Kondisi itu lebih baik dibandingkan kesadaran mereka terenggut oleh alam itu dan menjadi salah satu dedemit yang berkeliaran di sana. Sayangnya, ternyata salah satu pendekar berkehendak beda. Ia tidak bersedia untuk kembali dan memilih untuk terus mencari kesaktian dan kedikdayaan di alam itu. Ia melarikan diri hingga tidak dapat ditemukan. Mantra itu berhasil. Oleh keraton, kedua pendekar itu diberi gelar oleh kerajaan. Pendekar yang kembali dikenal dengan nama Raden Cokro Birarsono. Dan pendekar yang tinggal di alam itu dikenal dengan nama Raden Darwana Biryasono. Raden Cokro dengan kemampuan yang ia dapat berhasil menjadi orang penting di kerajaan. Namun ia segera tersadar bahwa ilmunya membawa kerusakan, sehingga ia memimpin terahnya untuk menyingkir dari peperangan dan menjadi rakyat biasa. Sampai beberapa puluh tahun kemudian, saudara jauh Raden Cokro memberi kabar bahwa ia melihat sosok yang ia kenal. Raden Cokro memeriksa kabar itu dan benar. Ia menemukan sosok saudaranya Raden Darwana di salah satu hutan. Anehnya, penampilan Raden Darwana sama sekali tidak bertambah tua. Belum sempat menghampirinya, sosok Raden Darwana sesekali menghilang dan muncul seolah masih berusaha untuk berada di alam ini dengan sepenuhnya. Kejadian itu memberikan firasat buruk pada Raden Cokro. Pasalnya, hidup puluhan tahun di alam yang dipenuhi makhluk tidak berperi kemanusiaan dan penuh dengan kebiadaban sangat mungkin merubah jiwa seseorang. Raden Cokro pun mulai menceritakan tentang kengerian alam itu kepada masyarakat agar mereka menjauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan alam itu. Sebuah alam di mana tidak terbatas ruang dan waktu. Alam di mana sosok demit dan makhluk tidak kasat mata berasal. Sebuah alam yang memiliki kesadarannya sendiri, jagat segoro demit. Pak Wajah meletakkan gulungan serat lontar yang ia bacakan ke meja dan menunjukkan ke yang lainnya. Sebuah gulungan yang ditulis dengan aksara Kawi yang ia dapatkan dari seseorang kepercayaannya. "Ini beneran kitab, Adik? Kok ceritanya hampir tidak masuk akal ya?" tanya Egar yang setengah percaya dengan cerita yang terdapat di gulungan itu. "Ini karya sastra kuno. Terkadang di zaman dulu, untuk menyampaikan sebuah ilmu atau fakta harus melalui pendekatan karya sastra seperti ini," jelas Pak Wajah. Jagat, Dirga, dan Bajiwo mendekat melihat benda itu. "Ya, kalau kita nggak ngalamin sendiri, dulu mungkin kita juga nggak akan percaya dan terus menganggap kisah ini hanyalah dongeng," ucap Dirga. "Benar, belum tentu kisah yang tertulis di gulungan ini sepenuhnya karangan, seperti ilmu pengleakan. Hal itu sama seperti yang tertulis di sini. Itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Batari Durga," jelas Pak Wajah pada Egar. Jagat beberapa kali mengecek beberapa aksara dan goresan-goresan gambar kuno yang tidak dapat terlihat dengan jelas di sana. "Selain itu, ada petunjuk apa lagi, Pak, tentang jagat segoro demit? Pasti Pak Wajah punya petunjuk yang lebih dari kisah ini kan?" tanya Jagat. Pak Wajah menghela nafas. Ia membuka sebuah gulungan lagi
yang sepertinya masih satu kesatuan dengan yang sebelumnya. Hanya saja tulisannya lebih acak dengan beberapa goresan gambar. Dari gulungan itu Pak Wajah menjelaskan bahwa untuk berhubungan dengan jagat Segoro Demit ada beberapa cara. Pertama, terbukanya gerbang secara alamiah setiap beberapa ratus tahun, yang artinya tidak mungkin mereka untuk menunggu hal ini terjadi. Kedua, dengan membuka paksa seperti yang dilakukan Nyi Sendang Rangu dan jagat. Sayangnya hal itu beresiko masuknya berbagai entitas dari jagat Segoro Demit ke alam ini. Ada satu cara lagi, cara untuk memindahkan mereka saja tanpa membawa apapun dari alam itu, ucap Pak Wajah. Mendengar ucapan itu muncul harapan di wajah mereka. Ada sebuah mantra untuk melakukannya, sebuah mantra yang hanya bisa digunakan oleh salah satu trah yang bernama Trah Biryasono, jelas Pak Wajah. Berarti kita tinggal mencari orang dari trah itu saja kan Pak? Tanya Dirga. Pak Wajah menggeleng. Tidak semudah itu. Orang yang membacakan mantra itu harus mengorbankan darah dan nyawanya untuk menukar dirinya, jelas Pak Wajah. Seketika raut wajah mereka berubah. Sudah pasti Danan dan yang lain tidak akan terima dengan cara ini, ucap Mbak Jiwo. Mereka setuju, namun sepertinya Pak Wajah tidak mendapat petunjuk lain selain itu. Mereka mencoba mencari petunjuk dari gulungan dan memikirkan berbagai cara. Namun sepertinya mereka tidak menemui sebuah ujung hingga akhirnya Mbak Jiwo mencoba berbicara lagi. Leluhur saya merupakan pengrajin pusaka yang berlumuran darah, ucap Mbak Jiwo. Maksud Mbak Jiwo? Tanya Pak Wajah. Ada satu ilmu terlarang dari leluhur saya yang mungkin bisa berguna, namun itu tabu dilakukan di zaman ini, jelas Mbak Jiwo. Ilmu terlarang? Kok kedengarannya serem? Sahut Dirga. Mbak Jiwo bercerita bahwa leluhurnya memiliki sebuah kitab terlarang, sebuah ilmu yang bisa membuat sang empu penempuh pusaka bisa membuat pusaka dari tulang belulang maupun organ tubuh manusia. Enggak Mbah sendiri yang bilang kalau Danan dan yang lain pasti juga enggak setuju, potong jagat. Saya tidak pernah bilang bahwa itu manusia hidup, ucap Mbak Jiwo. Mendengar perkataan itu mereka pun berpikir. Maksudnya Mbak Jiwo ingin membuat pusaka dari jasad salah satu anggota Trah Biryasono, pusaka yang bisa mengeluarkan mereka bertiga dari jagat Segoro Demit, tanya Pak Wajah. Mbak Jiwo mengangguk dengan ragu. Mereka pun terdiam cukup lama. Benar ucapan Mbak Jiwo, hal seperti ini sangat tabu untuk dilakukan. Entah itu benar atau salah, mereka masih belum dapat memutuskan. Sebentar Pak Dek, intinya kan kuncinya ada di orang-orang dari Trah Biryasono. Kenapa kita nggak nyari mereka dulu? Mungkin setelah bertemu kita bisa memutuskan untuk melakukan apa nanti, ujar Egar. Benar ucapan Mas Egar, kita pikirin di sini juga, nggak bakal nemu kan, ucap Dirga. Alah, gaya kamu, sekarang ngomongnya udah kayak orang gede, ledek jagat sambil mengacak-acak rambut Dirga. Iya benar, tapi kita harus mencari petunjuk mengenai Trah itu dulu, ucap Pak Wajah. Mbak Jiwo masih termenung. Entah mengapa ia masih merasa harus menggunakan ilmu terlarang itu. Aku tahu orang pertama yang mungkin bisa ditanya, ucap Dirga. Siapa? Tanya jagat. Yang sudah hidup ratusan tahun lah. Siapa lagi kalau bukan Nyai Jambrong? Alah, bilang aja kamu mau ketemu sama Guntur, balas jagat. Sekalian, tapi gak salah kan? Pak Wajah dan Mbak Jiwo mengangguk seolah setuju dengan usulan Dirga. Namun sepertinya Mbak Jiwo punya pemikiran lain. Mungkin kita akan berpisah jalan. Saya akan mencoba mencari kitab leluhur saya itu dulu, sementara kalian mencari informasi dari Nyai Jambrong, ucap Mbak Jiwo. Jagat dan Dirga setuju, namun tidak dengan Pak Wajah. Sepertinya ia merasakan perjalanan Mbak Jiwo akan menempuh bahaya. Mas Jagat, Dirga, kalau kalian saja yang menemui Nyai Jambrong bagaimana? Biar saya menemani Mbak Jiwo, ucap Pak Wajah. Aman Pak, gak masalah. Saya juga merasa perjalanan Mbak Jiwo akan lebih berbahaya, balas Jagat seorang mendapat firasat yang sama. Mbak Jiwo sempat menolak,
Namun sepertinya ia memikirkan resiko yang akan ia hadapi juga nanti. Terlebih zaman dulu leluhurnya juga sudah menghabisi banyak nyawa untuk bersekutu dengan sosok gaib. Apa saja bisa terjadi saat ia ke tempat di mana keluarganya dulu tinggal. Siang itu juga mereka pun meninggalkan desa Rangitaru, sebuah desa terpencil di sosok timur Pulau Jawa, tempat di mana Egar dan Pak Wajah tinggal saat ini. Saat ini desa itulah yang terdekat dengan tempat di mana gerbang Jagat Segoro Demit pernah terbuka di sebuah hutan, sekaligus tempat terdekat dengan Pulau Dewata. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Dirga. Langit menghabiskan merahnya dan menghantar kami ke gelapnya malam di sebuah desa. Sebuah desa yang asri, yang dikelilingi hutan di beberapa sisinya. Ada suatu tempat pemakaman baru yang cukup menarik perhatianku. Namun seorang kakek di sana menatapku, seolah melarangku untuk memperhatikan tempat itu lebih jauh lagi. Desa Wadirejo. Sekilas terlihat tidak ada yang istimewa dengan desa ini. Hanya sebuah desa padat penduduk yang mulai berkembang. Namun tidak disangka, desa ini juga menyimpan berbagai kisah yang sulit dipercaya. Salah satunya tentang keberadaan sosok seorang nenek yang telah hidup selama ratusan tahun, Nyai Jambrong. Awalnya aku mengira kami akan tiba di desa dengan keadaan yang cukup sepi. Namun ternyata kami salah. Cukup banyak warga sedang berkumpul sembari membawa kentongan dan benda-benda pembuat suara. "Ngapunten mas, ini ada apa ya? Kok rame-rame?" tanya Mas Jagat pada salah seorang warga di sana. Masnya pendatang ya? Kayak baru lihat," balas orang itu. "Iya, saya Dirga. Ini Pak Ade saya Mas Jagat. Kebetulan kami mau mampir ke rumah Guntur," ucapku. "Walah, temannya Guntur toh? Itu orangnya di sana," balasnya. Aku melihat beberapa orang sedang berkumpul dan diantaranya sedang mengurumuni Guntur. "Gimana toh Tur? Tolong dibantu. Ini anaknya Mbok Persi loh. Kok kamu tega sekali?" ucap salah seorang warga yang seolah menyudutkan Guntur. "Nggak begitu Pak. Kalau namanya orang hilang itu minta tolongnya sama polisi, bukan anak kecil yang kerjanya cuma pelihara sapi seperti saya ini," balas Guntur. "Kan kamu tahu sendiri Tur, anak itu hilangnya tidak wajar, pasti ulah demit." Seorang warga lagi mulai meyakinkan Guntur. Aku mendekat ke arah mereka dan melambaikan tangan ke arah Guntur. "Dirga, Mas Jagat." Guntur terlihat tersenyum menemukan kami. "Ngapunten Pak, Bu, kula pamit. Ada teman jauh yang datang," teriak Guntur yang segera menghampiri kami dan menarik tangan kami untuk segera pergi. "Lah, Tur, malah kabur. Piye toh?" keluh seorang warga. "Tenang, nanti anak Mbok Persi pasti selamat," teriak Guntur. Kami segera pergi mengikuti arahan Guntur menuju ke sebuah rumah. Aku menduga itu adalah rumah Guntur. "Bu, teman-teman Guntur datang," teriaknya sembari masuk ke rumah. Tidak lama setelah teriakan itu, tiba-tiba seorang wanita keluar menyambut kami. "Alah Guntur, temannya mau datang gak bilang-bilang. Mbok belum nyiapin apa-apa," ucapnya. "Waduh, gak usah repot-repot Bu. Kita cuma pengen mampir ngobrol kok," balas Mas Jagat. "Iya Bu, gak usah repot-repot. Diizinin mampir aja sudah seneng kok," tambahku. Kami pun memulai perbincangan singkat dengan memperkenalkan diri, sementara Guntur memasukkan barang bawaannya ke dalam rumah dan keluar dengan membawa singkong goreng. "Nginep kan Dirga? Ada kamar kosong kok di belakang," ucap Guntur. Aku saling menatap dengan Mas Jagat. Sebenarnya kami memang belum merencanakan akan menginap di mana. "Sudah, nginep saja. Jarang banget loh Guntur kedatangan temannya," ucap Ibu Guntur. Setelah berpikir beberapa saat, kami pun memutuskan untuk menginap di rumah Guntur. Terlebih lagi kami masih penasaran tentang keberadaan anak hilang yang sempat membuat warga desa ramai tadi. "Itu rame-rame kenapa Tur? Bener ada anak hilang?" tanyaku pada Guntur. Guntur malah mengambil singkong goreng di hadapan kami dan makan dengan santainya. "Alah, masalah biasa. Besok pasti juga sudah ketemu anaknya," ucap Guntur. Mas Jagat sedari tadi terlihat menerawang sesuatu. Sepertinya ia juga sudah merasa ada yang janggal. Dirga, Mas Jagat itu Pak Demu kan?"
Tanya Guntur. Iya, kenapa Tur? Kok manggilnya Mas toh? Kan gak sopan. Wajah Guntur terlihat penasaran. Pak Demu itu kelewat kreatif kok. Katanya minta dipanggil Mas saja, biar gak susah cari jodoh, balasku. Seketika wajah Guntur tertawa sembari menatap ke arah Mas Jagat. Walah, biar gampang kalau mau modus ya. Paham, ucap Guntur. Dirga, mulutnya itu tolong dikondisikan. Ada harga diri yang dipertaruhkan di sini, ucap Mas Jagat. Perbincangan itu memulai perbincangan ringan. Mulai dari kisah pertemuan Guntur dengan Mas Cahyo hingga mengingat kembali pertempuran yang kami alami sebelumnya. Cukup lama kami menikmati suguhan dari Ibu Guntur sambil mengobrol hingga akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat di malam itu. Mungkin kurang sopan bila berkunjung ke kediamannya Jambrong di malam-malam seperti ini. Kami pamit untuk tidur setelah perbincangan seru malam itu. Tapi setelah sampai kamar, ternyata Mas Jagat mulai terlihat serius. Kenapa Mas? Kok kayaknya ada yang serius? Tanyaku. Anak yang tadi Dirga bilang, dia diculik Wewe Gombel. Mungkin agak malam, Mas tinggal sebentar ya, ucap Mas Jagat. Ya, aku ikut sekalian saja daripada kepikiran, balasku. Mas Jagat setuju. Kami pun beristirahat sebentar sampai merasa orang-orang rumah sudah terlelap. Tepat menjelang tengah malam, aku dan Mas Jagat bersiap untuk keluar rumah. Keadaan rumah cukup sepi dan kami berhati-hati agar tidak membangunkan Guntur dan ibunya. Sesuai petunjuk Mas Jagat, kami pun berlari menuju ke sisi hutan yang mengarah ke sebuah hutan bambu. Sekilas tidak terlihat apapun di sana, tapi aku tahu dengan pasti Mas Jagat tahu kemana kami harus mencari. Semakin dalam kami masuk, samar-samar terdengar suara dari salah satu sisi hutan. Suara tangisan anak kecil terdengar di antara suara lainnya. Itu Mas, di situ, ucap. Kami berlari ke arah suara itu dan menemukan sesosok makhluk yang memang sering diperbincangkan sejak zaman aku kecil. Makhluk berbadan besar dengan rambut menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya begitu mengerikan dengan gigi yang hampir didominasi dengan taring, yang membuatku merasa tidak nyaman saat melihat payudaranya menggelambir panjang hingga ke kaki. Bener Mas Jagat, Wewe Gombel, kita ke sana, ucapku. Belum sempat berlari, tiba-tiba Mas Jagat menahanku. Ia memintaku memperhatikan apa yang terjadi di hadapan kami. Sudah ada seseorang di sana. Ada seorang anak muda seumuranku yang menutupi wajahnya dengan sarung, sedang berusaha mengusir Wewe Gombel itu dengan beberapa benda dari tasnya. Wewe Gombel itu tidak terima, namun orang itu berhasil menghindari serangan-serangan makhluk itu dengan mudah dan sesekali memberinya pelajaran. Itu Guntur kan Mas Jagat? Tanyaku. Mas Jagat mengangguk sembari memintaku untuk mengecilkan suara. Aku tahu dengan jelas ilmu bela diri yang digunakan oleh orang itu sama persis seperti yang digunakan Guntur. Kami memperhatikan sejenak apa yang terjadi di sana. Setelah mengetahui Guntur tidak mendapatkan kesulitan, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah tanpa memberitahu kedatangan kami pada Guntur. Dia pasti punya alasan sendiri ketika menolak permintaan warga desa dan menangani hal ini sendirian, ucap Mas Jagat. Aku menoleh ke arah pertarungan mereka sejenak. Entah mengapa saat itu aku merasa Guntur cukup keren dengan entah apapun niatnya itu. Kisah pagi ini dimulai dengan lauk opor yang dimasak oleh Ibu Guntur. Guntur pun makan dengan lahap, seolah tidak terjadi kejadian apapun semalam. Dirga sama Mas Jagat kenal sama Guntur di mana? Kok bisa jauh-jauh dari Jawa Barat sampai ke sini? Tanya Ibu Guntur. Oh itu Bu, waktu itu kami sempat kerepotan waktu berurusan sama... Kelentak. Seketika sebuah centong sayur terjatuh dan menghentikanku bercerita. Maaf, itu Bu, sekolah Dirga pernah bikin lomba olahraga antar sekolah, jadi ketemu di sana, ucap Guntur sembari memberikan isyarat mata padaku. Aku menganggukkan kepalaku. Sepertinya aku mengerti maksudnya. Guntur tidak mau ibunya tahu kalau dia terlibat dengan hal-hal berbahaya. Tak tak tak. Kula nuwun, Guntur di rumah gak? Terdengar suara seseorang perempuan dari luar. Arum, masuk Rum, teriak Ibu Guntur seolah sudah sangat kenal dengan perempuan itu. Sini ikut sarapan.
Mumpung ada temannya Guntur juga, ucap Ibu Guntur. Wah, makasih Bu, mau nganter ini aja. Ibu bikin kue cucur lumayan banyak, ucap Arum. Walah, makasih Nduk. Nanti tolong bawain opor buat ibu juga ya, balas Ibu Guntur. Arum pun mengiyakan. Sepertinya Guntur juga sudah pernah menceritakan sedikit banyak tentang kami. Ia menatap Guntur seolah memberi satu isyarat. Ya sudah, Arum nunggu di belakang ya Bu. Nengokin si Junet, ucap Arum. Aku dan Mas Jagat saling bertatapan. Junet kambingku, udah gak usah bingung, ucap Guntur yang membaca kebingungan kami. Kami pun tidak menjadi bertanya dan menyelesaikan sarapan pagi kami. Kamu itu gimana sih Tur? Anaknya Mbok Parsi hilang, kok gak mau ngebantu? Ucap Arum dengan sedikit kesal. Sepertinya ia tahu kalau sebenarnya Guntur bisa membantu. Enggak, malas, takut aku, ucap Guntur sembari memberi makan Junet. Merasa penasaran, aku dan Mas Jagat pun ikut bergabung dengan perbincangan mereka. Emang kenapa toh Arum? Anaknya Mbok Parsi kenapa? Tanya Mas Jagat pura-pura tidak mengerti. Iya Mas, ada anak di desa ini yang sudah 2 malam menghilang. Warga sudah mencarinya ke seluruh desa, tapi gak ketemu, jelas Arum. Terus hubungannya sama Guntur apa? Balas Mas Jagat. Arum menoleh ke arah Guntur dengan muka cemas. Sepertinya ia benar-benar khawatir dengan anak itu. Harusnya Guntur bisa bantu, tapi... Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Mas Jagat mengusap-ngusap kepala Arum dan memintanya untuk tenang. Tahu nggak Rum, nggak semua jagoan itu pakai seragam atau jubah bagus loh, ucap Mas Jagat. Kadang ada yang cuma pakai sarung, timpalku sambil menahan senyum melihat kejadian semalam. Arum melihat bingung mendengar ucapan kami. Tapi kebingungan Arum mendadak berubah ketika terdengar suara beberapa orang warga yang berteriak memecah pagi itu. Anaknya Mbok Parsi sudah pulang, teriaknya. Sontak Arum yang khawatir segera menoleh ke jalan dan penasaran dengan berita itu. Sudah, samperin saja rumah Mbok Parsi, biar tahu dengan jelas keadaan anaknya, ucap Mas Jagat. Arum pun segera pamit pergi setelah mengacak-ngacak rambut Guntur dan memasang muka meledek pada Guntur. Mas Jagat hanya menggeleng melihat kelakuan anak-anak muda yang sepertinya ingin bergegas untuk dewasa itu. Matahari sudah meletakkan posisinya tepat di atas kami. Namun semua cahayanya terhalang oleh sebuah pohon besar yang rindang, di mana terdapat sebuah rumah tua di bawahnya. Kula nuwun, aku mengetuk pintu rumah dengan perlahan. Ini adalah rumah Nyai Jambrong, sosok nenek yang sudah berumur ratusan tahun dan pernah menguasai ilmu rawa rontek. Sopo? Saya Nyai, direga sama Mas Jagat. Mendengar suaraku, terdengar suara seorang melangkah mendekat. Aku bersiap mendekat ke arah pintu, namun Guntur malah menarikku menjauh. Awas, awas kenapa Tur? Belum sempat mendapatkan jawaban dari Guntur, tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas dan mendarat tepat di hadapan pintu. Harusnya jangan kamu tarik anak itu, ucap Nyai Jambrong sambil tertawa. Aku masih berusaha menahan kagetku yang melihat seorang nenek mendarat tepat di hadapanku. Nyai, ngagetin aja, ucapku. Ayo masuk, anggap saja rumah saya. Tak anggap sarang demit wae, piye mbah, ledek Guntur. Nyai Jambrong tidak berpaling. Sebaliknya ia menendang sendalnya ke salah satu dinding dan memantul melayang tepat ke kepala Guntur. Mulutmu itu loh, ucap Nyai Jambrong. Kena lagi, balas Guntur sembari mengusap-ngusap kepalanya. Aku sedikit tersenyum melihat tingkah mereka. Aku tidak pernah menyangka bisa ada hubungan seperti ini antara seorang anak muda dengan seorang nenek yang sudah berumur ratusan tahun itu. Saya kira Nyai orangnya nyeremin dan selalu serius. Gak nyangka aslinya begini, ucap Mas Jagat. Itu kan sekarang Mas, gak tahu aja dulu waktu baru bangkit dari Jembangan Keramat. Duh, demi-demi satu alas aja kalah serem, ledek Guntur lagi. Nyai Jambrong menoleh ke arah Guntur, tapi sayangnya kali ini Guntur sudah lebih siap sehingga Nyai Jambrong memilih untuk menahan dirinya untuk memberi Guntur pelajaran. Ya sudah, ada urusan apa kalian kemari? Pasti ada hubungannya dengan 2 bocah itu kan? Tanya Nyai Jambrong.
Kami mengangguk dan segera menceritakan tentang isi serat yang dipelajari oleh Pak Wajak. Nyai Jambrong sepertinya tidak kaget mengenai kisah tentang jagat segoro demit. Tapi dia sedikit berpikir saat mengetahui ada cara lain yang berhubungan dengan Tra Biryasono. "Kalian yakin Tra itu bisa menghubungkan dengan jagat segoro demit?" tanya Nyai Jambrong. "Justru karena kami belum tahu, kami memutuskan untuk bertanya langsung dengan mereka," jelas Mas Jagat. Nyai Jambrong sedikit bercerita. Ia memang pernah mengetahui tentang Tra itu. Ada segelintir orang sakti yang memang mengincar mereka untuk mendapatkan kekuatan dari jagat segoro demit dulu. Itulah yang menyebabkan Tra Biryasono menghilangkan keberadaannya. "Terus gimana, Nyai? Apa kita benar-benar tidak bisa menemukan mereka?" tanyaku. Nyai Jambrong menatapku dan Mas Jagat seolah memastikan sesuatu. "Bisa." Ia pun bergegas masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa sebuah kotak kayu di hadapan kami. "Apa ini, Mbah? Benda ini bisa menuntun kita bertemu dengan orang-orang dari Tra itu?" tanya Guntur. Nyai Jambrong hanya menggeleng sembari membuka kotak itu dengan perlahan. "Enggak, malahnya aku harus pakai kain yang mana kalau mau ketemu mereka?" Sontak kami bertiga menahan kesal melihat kelakuan nenek tua ini. Tapi kabar baiknya, berarti Nyai Jambrong mengetahui cara untuk bertemu dengan Tra Biryasono. Dengan mobil pick up Mas Jagat, kami berangkat menuju sebuah tempat sesuai arahan Nyai Jambrong. Tentunya setelah diterjemahkan oleh Guntur. Nyai Jambrong duduk di depan, sementara aku dan Guntur di bak belakang. Sepanjang perjalanan kami saling berbagi cerita, tapi hampir setengah dari cerita Guntur adalah tentang Arum. Sepertinya aku dapat menyimpulkan sesuatu dari sikap mereka berdua. Dalam beberapa jam perjalanan, kami sampai di sebuah rumah yang mungkin lebih pantas disebut sanggar. Dengan sopan kami memberi salam dan memanggil pemilik rumah tersebut. Sayangnya tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. "Nyai, benar ini rumahnya?" tanya Guntur. "Kalau tidak di sini, saya tidak tahu lagi di mana harus mencari mereka," ucap Nyai Jambrong. Kami menunggu cukup lama hingga matahari hampir terbenam, namun tidak ada satupun tanda-tanda ada seseorang yang akan keluar menemui kami. Sampai saat kami mulai putus asa dan bersiap untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah. "Ah, tolong!" Mengetahui hal itu, kami memaksa masuk dengan melompati gerbang hingga menemukan sebuah rumah besar di tengah pekalangan. Kami mendengar suara tangisan seorang perempuan yang terdengar dari rumah tersebut. "Mbak, ada apa, Mbak? Buka!" teriak Mas Jagat. Sayangnya perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya terus menangis dan tidak menghiraukan teriakan kami. "Minggir!" ucap Nyai Jambrong. Kali ini wajahnya seketika berubah serius, seolah merasakan sesuatu. Dengan tangannya yang ia tahan di belakang, ia sedikit berlari dan menendang pintu kayu besar di rumah itu hingga terbuka. Tidak, ini tidak seperti yang kita bayangkan. Saat ini pemandangan mengerikan terlihat tepat di hadapan kami. Ada beberapa sosok manusia yang digantung terbalik di keempat sudut langit-langit rumah. Mereka sudah pucat tidak bernyawa dengan luka menganga di lehernya. Darah merah menetes dari luka itu dan mengenangi lantai kayu di sana. Ada seorang wanita dengan wajah ketakutan hanya menangis sembari melihat keempat sosok yang tergantung di sana. "Keluar, kamu juga sudah tiba kan?" Tiba-tiba Nyai Jambrong berbicara dengan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Dari salah satu gelapnya sudut ruangan itu, tiba-tiba muncul sosok nenek dengan wajah yang lebih tua dari Nyai Jambrong. Ia berjalan tertati dengan tongkat di tangannya. "Siapa itu?" teriakku. Guntur mencoba menghampiri itu, namun Nyai Jambrong menarik bajunya dan menahannya. "Saya tidak pernah menyangka seorang Nyai Jambrong yang akan menginjakan kaki di tempat ini," ucap nenek itu. "Sudah tidak usah bertele-tele. Apa maksud semua ini?" tanya Nyai Jambrong dengan tegas. "Kami terlambat datang. Saat ini Tra kami tengah diburu," jelas nenek itu. "Tunggu, kami? Berarti masih ada orang lain yang datang bersama nenek itu di tempat ini. Berarti 4 jasad ini bukan perbuatan nenek?" tanyaku memastikan. Nenek itu menggeleng, wajah sedih mulai terlihat dari dirinya.
Mereka anggota keluarga saya. Ini perbuatan orang-orang biadab yang memburu darah kami, jelasnya. Dari reaksi Nyai Jambrong, sepertinya ucapan nenek itu benar. Sebenarnya aku masih penasaran dengan seorang perempuan yang masih menangis di ujung ruangan. Namun nenek itu malah menyuruh kami untuk mengikutinya. Biar cucu saya yang mengurusnya, kalian ikut saya, ucapnya. Kami mengikutinya ke sebuah bagian rumah yang lebih nyaman untuk berbicara. Tepat setelah meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang memasuki ruangan tadi. Sepertinya mereka segera menolong perempuan itu dan jasad yang tergantung. Darah Murnitra Biryasono hanya tinggal dimiliki beberapa orang. Bahkan mereka yang melindungi saya harus menjaga jarak, mencegah ada yang menyusup di antara kami, jelasnya. Sekeramat itukah Tra Biryasono? Apa merubah nama saja tidak cukup untuk menyembunyikan keberadaan mereka? Maaf nek, tapi tujuan kami ke sini. Aku mencoba menjelaskan, tapi nenek itu malah memotong ucapanku. Sudah, tidak usah dijelaskan. Saya sudah tahu maksud kalian, ucap nenek itu. Maksud nenek? Guntur semakin bingung. Nenek itu menarik nafasnya sebentar. Samar-samar terlihat senyuman di bibirnya. Saya sudah bertemu mereka. Tenang saja, mereka baik-baik saja di alam sana, ucap nenek itu. Nenek ketemu Mas Danan dan Cahyo. Bagaimana bisa? Tanyaku. Nenek itu bercerita Tra Biryasono masih dikutuk hingga sekarang. Di balik alam sadarnya, kadang kesadaran mereka bisa berpindah ke alam jagat segoro demit. Ada yang terjadi secara mendadak, ada juga yang sudah bisa mengendalikannya. Mendengar itu kami berempat pun merasa lega. Kita cari cara untuk menyelamatkan dua bocah itu. Terlebih saya juga berhutang budi dengan mereka. Mereka pernah menyelamatkan nyawa saya bertahun-tahun yang lalu, ucap nenek itu. Mendengar ucapan itu, Nyai Jambrong hanya tertawa terkekeh menertawakan takdir ini. Nenek itu pun ikut tertawa. Namun kami tahu, kejadian yang menimpa keluarganya benar-benar menjadi masalah untuknya. Mas Jagat, mungkin kita bisa mencoba membantu nenek menghadapi orang-orang yang membunuh terahnya, Mas, tanyaku pada Mas Jagat. Mas Jagat mengangguk, tapi ia berpikir keras. Sepertinya ia juga sudah merasa bahwa yang mengincar Tra Biryasono bukan lawan biasa. Apa dia sudah bergerak? Tanya Nyai Jambrong. Nenek itu mengangguk. Mbah, memangnya dia itu siapa? Tanya Guntur. Leluhur Tra Biryasono, sosok yang terjebak di jagat segoro demit, Raden Darwana Biryasono, balas Nyai Jambrong dengan tangannya yang mulai berkeringat. Leluhur terjebak di jagat segoro demit. Seandainya ia bisa selamat, ilmunya pasti sudah tidak karuan. Apa benar kami harus bertarung dengan hal-hal mengerikan seperti kemarin lagi? Padahal niat kami hanya menyelamatkan Mas Danan dan Mas Cahyo, tidak lebih. Satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, Nyai, ucap nenek itu pada Nyai Jambrong. Tanyakan saja. Kain jarikmu bagus, belinya di mana? Aku juga mau punya. Cerita berpindah dari sudut pandang Danan. Hujan deras mengguyur hampir seluruh tempat yang bisa kami pandang. Sayangnya hanya padang pasir yang luas yang terlihat di hadapan kami. Dengan hujan sebanyak ini, tidak ada tanaman yang tumbuh di tempat ini. Aneh, tanyaku sembari menatap padang pasir tanpa ujung yang sedang kami lewati. Setelah semua yang kita lihat dari kemarin, kamu masih nganggep tempat ini aneh, Nan? Kayaknya deskripsi kata aneh di pemikiranmu harus dibenerin, balas Cahyo sembari melindungi kepalanya dari hujan dengan sarungnya. Santai Tonjul, jangan sampai kalau kita kembali ke alam manusia justru ngerasa aneh, balasku. Pak Lek masih sibuk memeras bajunya, sementara kami semua berlindung di bawah tubuh Wanasura, berharap hujan ini akan reda dalam waktu yang cepat. Jauh dari derasnya hujan, samar-samar terlihat bayangan yang mendekat ke arah kami. Saat semakin dekat, kami mulai melihatnya dengan jelas. Itu adalah sosok seorang manusia. Semua bersembunyi, perintah Nyi Sendang Rangu. Kami pun bersembunyi di antara bulu lebat Wanasura. Sementara Nyi Sendang Rangu melakukan sesuatu yang membuat keberadaan kami tidak disadari oleh orang itu. Entah mengapa Nyi Sendang Rangu meminta kami untuk bersembunyi, padahal yang melewati kami terlihat layaknya manusia biasa seperti kami.
Aku menanyakan hal itu padanya tepat setelah orang itu menjauh. Kalau ada manusia yang bisa bertahan di alam ini, dia pasti bukan manusia biasa. Kita tahu dengan jelas bagaimana alam ini melahap kewarasan setiap makhluk yang berada di tempat ini. Jelasnya. Benar, orang itu pasti bukanlah manusia biasa. Apalagi pakaiannya terlihat sangat tua dan lusuh, seperti pakaian zaman kerajaan pada zaman dulu. Bahkan lebih tua. Kami merasa penasaran dengan orang itu. Pasti ada sesuatu di alam ini yang membuatnya bertahan. Mungkin saja itu juga bisa memberi petunjuk untuk keluar dari tempat mengerikan ini. Nyik, apa bisa kita mengikuti orang itu? Tanya Pak Le. Bisa saja, kita hanya bisa melihat dari jauh, jawabnya Sendang Rangu. Dengan berhati-hati kami pun mengikuti arahannya Sendang Rangu untuk mengikuti orang itu. Ia menelusuri padang pasir ini cukup jauh, sampai akhirnya terhenti ke sebuah tempat menyerupai jurang yang besar. Tidak seperti tempat di sekitarnya, jurang itu dipenuhi tanaman-tanaman dengan daun yang mengering. Tapi bukan itu yang menarik perhatian kami. Ada 5 bangunan tua menyerupai candi dengan altar sesembahan di hadapannya. Ada kekuatan mengerikan dari setiap tempat. Namun orang itu dengan santainya memasuki salah satu tempat mengerikan itu. Pak Le, arca-arca itu... Aku mencoba menunjukkan apa yang menarik perhatianku pada Pak Le. Di sekitar komplek bangunan itu terdapat arca yang sangat tidak asing. Sepertinya arca itu mirip dengan yang tersebar di beberapa tempat di Pulau Jawa. Akhirnya kita tahu mengapa arca berwujud makhluk-makhluk aneh itu tidak pernah ditemukan sejarahnya. Ternyata ada hubungannya dengan tempat ini, balas Pak Le. Selang beberapa lama tiba-tiba muncul getaran dari sekitar bangunan itu. Ada bayangan hitam yang membentuk sebuah lingkaran. Bayangan itu semakin pekat hingga setelahnya muncul sesuatu yang terjatuh di altar sesembahan itu. Manusia? Tidak, itu adalah jasad wanita yang telah mati. Ada 5 jasad yang muncul di tempat pemujaan yang tersedia di sana. Kami sama sekali tidak membayangkan apa yang akan terjadi, tapi itu semua terjawab ketika sosok manusia itu keluar dari tempatnya tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Menjijikan. Kami menahan rasa mual kami saat menyaksikan manusia itu menyetubuhi satu persatu jasad yang ada di tempat itu. Ritual tantra kiri. Tapi Pak Le belum pernah melihat yang semengerikan ini, gumam Pak Le. Aku menoleh ke arah Pak Le. Ia juga terlihat sedang menahan rasa jijiknya. Namun di balik itu, semua pasti ada perasaan mengerikan dari hasil ritual ini. Nan, sepertinya kita pernah melihat yang seperti ini, ucap Cahyo. Aku mencoba mencerna ucapan Cahyo. Dia benar. Tidak mungkin kami lupa kejadian saat kami masih sekolah. Kejadian serupa terjadi di sebuah rumah di desa yang telah ditinggalkan oleh penghuninya sewaktu kami masih sekolah dulu. Pergi, kita pergi dari sini, perintahnya Sendang Rangu tiba-tiba. Ada apa, Nyik? Tanya Cahyo bingung. Sudah, nurut saja, balasku sembari menarik tubuh Cahyo. Memang semenjak berada di alam ini, petunjuk Nyi Sendang Rangulah yang bisa membuat kami bertahan hidup. Tapi kali ini wajahnya terlihat cemas. Tidak lama rasa penasaranku terjawab. Kekuatan besar yang mengerikan muncul dari tempat di mana manusia itu melakukan ritual. Ada sesuatu yang mengganjal ingatanku, tapi rupanya tidak hanya aku. Cahyo pun ikut terhenti dan menoleh sekilas ke tempat tadi. Danat, suara raungan itu, ucap Cahyo. Bener Jul, suara tembang yang sumbang itu. Sepertinya Pak Le juga merasakan perasaan yang sama seperti kami. Tapi Pak Le lebih memilih menarik kami dan memastikan kami menjauh dari tempat itu. Pak Le, setan-setan itu, ucapku mencoba mengingatkan Pak Le. Diam, jangan sampai kita berhadapan dengan makhluk-makhluk itu. Di alam manusia saja kita tidak ada cara untuk membunuh mereka, apalagi di alam ini, ucap Pak Le. Benar ucapan Pak Le. Tapi biar bagaimanapun keberadaan makhluk itu sempat membawa mimpi buruk untuk kami. Tangan Cahyo pun terlihat menggenggam dengan keras menahan rasa kesalnya. Dadung Kumotro, aku masih ingat namanya, Nan, ucap Cahyo. Mendengar nama itu seketika Nyi Sendang Rangu terhenti. Nama itu, apa benar itu makhluk yang berada di sana? Tanya Nyi Sendang Rangu.
Aku mengangguk memastikan ingatanku juga sama dengan Cahyo. Pergi, jangan berurusan dengan mereka. Wajahnya sedang rangu yang selama ini tidak pernah gentar dengan siapapun, kini terlihat ragu. Tapi aku khawatir saat kami dipertemukan lagi. Aku takut bahwa ini adalah takdir, bahwa kami harus menghadapinya tidak lama lagi. Di desa Mbak Jiwo, sebuah gapura tua terpampang di hadapan Pak Wajah dan Mbak Jiwo. Itu hanya gapura kayu lapuk yang bahkan nama desanya pun sudah tidak terbaca. Bahkan butuh berjalan hampir 1 jam dari gapura yang terletak di mulut hutan itu untuk mencapai tempat yang dituju Mbak Jiwo. Jadi ini tempatnya? Tanya Pak Wajah dengan wajah yang canggung. Iya Pak Wajah, saat menginjakan kaki di tempat ini, semua orang pasti dapat merasakan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh leluhur saya, ucap Mbak Jiwo. Pak Wajah terlihat sedih. Ia seperti merasakan sesuatu dari tempat itu. Lagi pula tanpa kemampuannya saja, semua yang terlihat di depan mata mereka berdua saat ini sudah dapat menggambarkan apa yang pernah terjadi di desa itu. Saat ini hanya puing-puing rumah yang sudah tidak berbentuk yang ada di sana, tapi tidak sedikit tulang belulang berserakan di tempat ini. Di beberapa pohon masih terikat tengkorak kepala yang telah terpisah dari tubuhnya yang terjatuh. Siapapun yang melihat tempat itu saat ini pasti memahami, bukan sekedar pembunuhan yang terjadi di sana, tapi pembantaian. Apa yang terjadi di sini, Mbak Jiwo? Saya tidak bisa membayangkan semengerikan apa saat itu. Bahkan saat ini, teriakan-teriakan mereka terngiang-ngiang di telinga saya. Tanya Pak Wajah yang terlihat begitu terpukul. Mbak Jiwo mengusap air matanya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi di tempat ini saat ia masih sangat kecil. Saya tidak tahu akar permasalahannya Pak Wajah. Semua terjadi begitu saja. Yang bisa aku pastikan, ini semua adalah bunga dari ketamakan kami saat itu, jelas Mbak Jiwo. Yang Mbak Jiwo tahu, berbagai kejadian terjadi antar kedua desa yang sebelumnya hidup berdampingan. Desa Dawu Setro dikuasai oleh leluhur Mbak Jiwo yang dikenal sebagai penempa pusaka terpandang. Dan desa Komolorandu dikuasai oleh warga yang mengasingkan diri dari peperangan saat itu. Entah pertikaian bermula dari mana, tapi di antara warga tersebar kabar bahwa empu dari desa Dawu Setro dibunuh oleh salah satu keluarga di desa Kumolorandu. Dengan keris yang ditempa oleh empu itu sendiri. Ada yang bilang itu adalah balas dendam, tapi tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran atas insiden itu. Mbak Jiwo masuk ke dalam desa sembari mendoakan satu persatu tulang belulang yang ia temui di desa itu. Ada yang bilang leluhur saya membuat pusaka sakti dari tulang belulang anak kandung seseorang yang meminta dibuatkan pusaka. Entah sadar atau tidak, orang itu menyetujuinya, jelas Mbak Jiwo. Pak Wajah berusaha untuk tidak memotong cerita Mbak Jiwo. Mendengar hal itu, salah satu anggota keluarga lainnya marah dan membunuh leluhur saya yang menempa pusaka itu. Ia pun merampas kitab milik leluhur saya dan menyimpannya di desa Kumolorandu. Sejak itulah leluhur saya tidak henti-hentinya menyerang desa itu untuk merebut kembali kitab itu. Pak Wajah menggeleng. Ia merasa ada yang kurang dari cerita Mbak Jiwo. Ada kekuatan lain. Aku merasakan ada kekuatan lain yang ikut campur dengan hal itu, ucap Pak Wajah yang merasakan sisa-sisa residu kekuatan lain di beberapa sisi desa. Mbak Jiwo mengangguk. Ia menceritakan bahwa untuk membalas serangan leluhurnya ada sebuah trah yang melakukan ritual terlarang. Ia mempersembahkan 6 buah kepala perempuan untuk mengikat perjanjian dengan sosok yang menyerupai Dewi Ular. Dengan kekuatan sebesar itu dari kedua pihak, desa di tengah hutan ini menjadi medan perang. Makhluk-makhluk kiriman bermunculan memangsa anak kecil. Ilmu-ilmu hitam saling menghabisi warga yang tidak berdosa. Dan hanya sebagian kecil dari kedua desa yang bisa melarikan diri dari tragedi itu. Pak Wajah mendengarkan kisah Mbak Jiwo dengan emosi yang tidak beraturan. Jelas ia merasakan keberadaan roh-roh yang masih penasaran di sekitar desa ini. Mereka berdua pun berjalan ke sebuah bekas bangunan besar yang sudah ambruk. Tapi bukan tempat itu yang ia tuju. Ada kuburan yang tetap terlihat megah,
walau sudah dipenuhi tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Kalau ada tempat teraman di mana kitab itu disembunyikan, itu pasti di tempat ini, ucap Bajiwo. Ia mencari beberapa benda dan menemukan cangkul yang sudah berkarat di salah satu sudut bangunan. Bajiwo membawa cangkul itu ke salah satu makam yang cukup megah dan menggalinya dengan hati-hati. Pak Wajah mencoba mencari sesuatu untuk membantu Bajiwo menggali. Tapi saat ia berpaling, tanpa sadar, sudah ada seseorang yang memperhatikan mereka dari jauh. "Maaf, Bapak siapa?" tanya Pak Wajah pada seseorang yang memperhatikan mereka. Orang itu tidak menjawab, tapi dari raut wajahnya terlihat amarah yang sangat jelas. Mungkin itu wajar. Ia melihat seseorang membongkar makam di desanya. Itu bukanlah hal yang bisa dibenarkan. "Pak Wajah, seharusnya sudah tidak ada manusia yang tinggal di desa ini," ucap Bajiwo yang segera menghentikan pekerjaannya dan menghampiri Pak Wajah. Benar saja, semakin lama mereka memperhatikan orang itu, tiba-tiba hal aneh mulai terjadi. Seketika langit menjadi gelap, tanaman-tanaman di sekitar mereka menjadi kering, dengan tanah yang digenangi darah. "Bajiwo, hati-hati," peringat Pak Wajah. Saat itu tempat yang sebelumnya sudah mengerikan pun kini berubah semakin kelam. Angin dingin berhembus menyelimuti mereka berdua, bersama suara-suara yang perlahan mendekat. Perlahan satu persatu muncul sosok yang memenuhi desa tersebut dengan wajah pucat dan kondisi yang mengerikan. Ada yang seluruh tubuhnya gosong, seolah terbakar api, hingga sosok dengan tubuh yang tidak lengkap. "Kami sudah menanti kedatanganmu. Dendam kami harus terbalaskan agar kami tenang," ucap salah satu dari makhluk itu. Bajiwo memperhatikan beberapa sosok yang muncul, cara berpakaian, ciri-ciri tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah warga desa tempat Bajiwo tinggal dulu. "Mereka mengincar saya," ucap Bajiwo. "Memangnya siapa mereka, Mbah?" tanya Pak Wajah. "Mereka adalah warga desa yang mati secara tidak wajar oleh serangan ilmu hitam leluhur saya. Mereka ingin membalas darah mereka yang tertumpah," jelas Bajiwo. Tanpa sadar, tiba-tiba Bajiwo terjatuh oleh sepasang tangan yang menarik tubuhnya dari dalam tanah. Pak Wajah segera menolongnya dan membantu Bajiwo kembali berdiri. Sayangnya keadaan semakin di luar kendali. Satu persatu jasad manusia terbangun dari tanah tempat mereka berpijak saat ini. Itu adalah jasad manusia yang dikuburkan dengan tidak sempurna. Pak Wajah membacakan mantra yang ia mengerti untuk menenangkan sosok-sosok itu. Beberapa dari makhluk warga desa itu bisa lenyap, namun yang tersisa masih sangat banyak. "Siluman yang kalian kirim telah membunuh anakku," teriak sosok setan berwujud ibu yang mencoba mencekik Bajiwo. "Apa salah istri saya hingga kau bakar sampai tidak bersisa?" Satu lagi roh seorang pria yang wajahnya terbelah mencoba menyerang Bajiwo. Bajiwo tidak melawan. Ia terlihat ragu dengan apa yang akan ia lakukan. Pak Wajah yang sadar dengan keadaan Bajiwo segera mengambil sikap. Ia mengambil sebuah cawan kuningan dari tas kainnya dan membacakan mantra. Sembari beberapa kali mendentingkan cawan itu, suara itu menggema hingga ke seluruh hutan. Seluruh makhluk yang ada di hutan itu terlihat kesakitan, sementara langit samar-samar seperti pecah dan kembali seperti semula. Secepat mungkin Pak Wajah menarik Bajiwo kembali ke arah mereka datang. "Lari, tidak ada yang bisa kita perbuat," perintah Pak Wajah. Bajiwo mengikuti perintah Pak Wajah. Namun sesekali ia masih menoleh ke arah makhluk-makhluk itu. Setelah berlari cukup jauh, suasana hutan berubah seperti sebelumnya. Sosok yang menyerang mereka pun menghilang sama sekali. Saat merasakan keadaan sudah mulai aman, mereka pun berhenti dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. "Maafkan saya, Wajah. Ada perasaan bersalah yang membuat saya tidak mampu melawan mereka," ucap Bajiwo. "Sudah, tidak usah dipikirkan, Mbah. Untuk itulah saya ikut mendampingi Bajiwo," balas Pak Wajah. Mereka pun menarik nafas sejenak dan meminum air perbekalan yang mereka bawa. Terlihat Bajiwo tidak pernah menyangka kalau ia akan menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya seperti ini. "Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan, Mbah,"
ucap Pak Wajah. Maksudnya? Ini semua adalah tentang keputusan Bajiwo. Pertama, apakah Bajiwo tega dengan sosok-sosok korban leluhur Bajiwo? Dan kalaupun iya, yang kedua, apa Bajiwo akan menggunakan kitab terlarang itu? Semua keputusan itu tentang Bajiwo, jelas Pak Wajah. Bajiwo benar-benar memikirkan ucapan Pak Wajah. Ia tahu benar keduanya itu adalah dilema dari permasalahannya. Ia berdiri menatap desa itu dari kejauhan, mencoba membayangkan semua kemungkinan dari keputusan yang akan ia ambil. Wajah, bila saya mengambil kitab itu dengan paksa dan menggunakannya, apa saya juga akan menjadi setan seperti leluhur saya? Tanya Bajiwo. Pak Wajah ikut berdiri dan berjalan ke sisi Bajiwo. Di ajaran yang saya dalami, hitam dan putih akan selalu ada dan akan saling menyeimbangkan. Untuk mencapai titik ini, entah sudah berapa dosa yang telah saya perbuat. Saya yakin Bajiwo sudah ditakdirkan untuk mengambil keputusan yang tepat, ucap Pak Wajah. Bajiwo kembali menarik nafasnya dan meneguhkan hatinya. Bersamaan dengan itu, ia merasakan telepon genggamnya bergetar. Ia pun mengeluarkan dari tas dan memandangnya. Ada sebuah pesan tertulis di layarnya. Mbah, lagi nggak di rumah ya? Jaga kesehatan ya. Obat rematiknya jangan lupa diminum. Rumah sudah kami beresin. Kalau sudah pulang, info ke kami ya. Ismi, Dimas, Rumi. Sontak Bajiwo berkaca-kaca. Ia memasukkan telepon genggamnya, kembali menarik nafas dalam-dalam. Semoga keputusan saya tepat, ucap Bajiwo sembari kembali berjalan ke arah desa itu. Pak Wajah terlihat tersenyum dan mengikuti langkahnya dari belakang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.